DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zakat, apa kabar? Ketemuan lagi bersama saya Adriansa di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Tepuk tangan dulu dong untuk yang hadir pada hari ini. Yang udah. Yang tentunya pada hari ini seperti biasa DSM Podcast akan menghadirkan orang-orang hebat yang punya cerita hebat yang siap untuk dibagikan ke seluruh penonton, ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari apa yang mereka sudah lakukan dan kita sama-sama sukses. Setuju? Setuju. Dan hari ini di DSM Podcast Inspirasi Berbagi ada Pak Fian yang udah hadir. Selamat siang. Siang ya, ini siang ya. Selamat siang. Oh, mau pagi mau siang tergantung yang nonton, Pak. Ya kan? Iya. Mau pagi mau siang kan YouTube ditonton jam berapa aja bisa, Pak ya? Benar. Ngeles. Oke, jelas pada hari ini Pak Fian makasih banyak udah hadir, Pak. Saya senang melihat pengusaha-pengusaha muda. Pak, masih muda kan, Pak? Ya, alhamdulillah. Selalu muda. Mas. Selalu muda. Tampilan, pakaian, gaya rambut, wajah glowing, ya kan? Nggak jauh beda sama host sebenarnya, Wan ya. Oke, Pak Fian, makasih banyak udah hadir. Dan sebenarnya saya udah nggak sabar untuk berbagi dan juga mendengarkan cerita dari Pak Fian, karena saya dengar dari teman-teman bahwa Pak Fian ini cocok untuk dihadirkan di sini untuk bisa berbagi dari pengalaman bisnisnya, perjalanan hidupnya. Seperti itu, Pak Fian. Pak Fian udah lama di Bali? Alhamdulillah, sudah lumayan lama lah. Berapa lama, Pak? Sekitar 20-an tahun lah, kurang lebih. 20 tahun berarti maksudnya sebelum menikah? Sebelum nikah. Pak Fian juga ini ya, sempat kuliah di UNUD juga? Iya, sempat di Fakultas Sastra di UNUD angkatan 2003. 2003, angkatan 2003. Oh, berarti itu sepantaran dan juga seleting sama kakak leting saya di radio dulu, Pak. Iya. Si Dwi Astarini. Iya, benar. Itu panggilan siarannya Reva, Pak. Itu teman dekat, Pak. Ya, kakak kelas juga sih sebenarnya. Oh. Karena kita aktif di organisasi, jadi banyak kenal dengan teman-teman. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang komunikasi masih oke gitu. Kalau sastra kan harusnya pekerjaannya nggak jauh-jauh dari sastra, Pak. Nah, itu dia. Kenapa harus berbisnis gitu? Nah, kalau teman-teman atau mungkin juga sobat zakat tahu bahwa Pak Fian ini adalah business owner dari Medalion. Medalion itu kan bisnis ini, Pak ya, handmade, souvenir. Iya, itu, ya kan? Udah berapa lama itu, Pak, berdirinya? Jadi sebelumnya ini ya, jadi Medalion Trading & Co itu sendiri itu kan sebuah usaha yang bergerak di bidang eksporter kerajinan tangan, tapi dengan standar kualitas produk ekspor, Mas. Dan memang usaha ini sudah kita rintis dari lama, dari tahun 2008, tapi embrionya itu sudah ada dari tahun 79. Jadi memang gudang produksi kita tuh sudah dibuka dari tahun 79, jauh sebelum saya lahir ya. Jadi dan saya sendiri mengambil alih di Medalion Trading itu dari tahun 2008 dan alhamdulillah kita survive sampai saat ini. Dan bahkan bisa terus up gitu. Embrio, berarti kalau ngomongin embrio itu memang awalnya tahun 79 memang sudah ada, Pak. Itu dengan nama yang sama. Jadi kita flashback dulu kali ya. Apa tuh? Flu bajin? Ya, boleh. Kita flashback dulu kali ya. Jadi saya itu kan saya lahir di sebuah kota kecil, Mas Adrian, di pinggiran kota di Kabupaten Banyuwangi. Jadi mungkin ada sobat zakat yang dari Banyuwangi. Salam dari saya. Saya lahir di Kecamatan Rogo Jampi, tepatnya di Desa Lateng ya. Istri saya Gendo, Pak. Gendo itu ya lumayan dekat sih sebenarnya. Iya, nggak jauh ya. Iya. Itu. Terus jadi background keluarga dulu kali, Mas Adrian. Iya. Jadi saya tuh terlahir dari keluarga yang banyak. Jadi saya tuh punya 11 kakak beradik. Dan saya anak terakhir loh. Wah. Jadi 11, Pak. 11 kakak beradik, saya anak terakhir. Oke. Apa namanya? Jadi memang kita sudah terbiasa hidup dengan kondisi yang serba pas-pasan, bahkan mungkin jauh di bawah garis kemiskinan ya, karena bapak saya itu hanya penjual sayur keliling sebenarnya. Oh iya. Jadi beliau itu kalau pagi-pagi itu naik sepeda gayung dari rumah ke pasar tuh jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 4-5 kiloan. Ibu saya juga sama, jualan jajanan keliling di
gotong gitu kan dari rumah ke pasar. Saya ingat waktu saya masih Yang kecil ditaruh tuh. di tas kepala itu, Pak? Iya, jalan Oh, gitu, iya. Mas Adrian. Nah itu tiap hari gitu. Saya pernah ikut. Jadi berangkat subuh, nanti pulangnya siang ataupun sore gitu kan, tiap hari. Dan kalau rumah saya ingat waktu itu ya, rumah saya tuh kalau udah hujan tuh banjir, Mas, bocor semuanya. Tahun berapa itu, Pak? Itu sekitar tahun 89, 88 gitu lah Oke. kurang lebihnya. Dan itu saya ingat waktu itu kita sering kali dibully nih ceritanya, Mas. Jadi ya mungkin tetangga dan segala macam gitu kan, banyak yang mencibir dan segala macam. Jadi berangkat dari itu saya makanya begitu SD, SMP, SMA saya udah merantau dari SMA itu. Jadi SMA itu karena sudah capek ya tinggal di kampung gitu kan, kita ngerantau. Jadi saya tuh satu-satunya anak di keluarga saya yang dari SMA tuh sudah keluar kota, sudah tinggal di kota lah, di Banyuwangi kota gitu loh istilahnya. Jadi saya sekolah di sana, saya sambil lalu ngamen waktu tuh. Jadi Sempet ngamen, Pak? lama itu 3 Oh, tahun. berarti bisa nyanyi, Pak ya? Bisa Oh, alhamdulillah. harusnya siapin gitar sebenarnya, Pak Wandi. Jadi saya itu dulu waktu kampus ikut band nasyid ngomong. Wow. Tepuk tangan dulu lah. Oke, berarti sempat ngamen. Oke, sampai akhirnya Bapak merantau. Iya, ngamen, terus ikut kerja sablon, terus loper koran, apa aja lah yang penting bisa menghasilkan uang gitu kan. Oke, Karena oke. kan orang tua membiayain, tapi kan paling membiayain untuk biaya sekolahnya aja, tapi untuk kos-kosan, untuk makan kadang-kala Cari banyak sendiri, kurangnya harus gitu cari loh. Iya, sendiri. cari sendiri gitu kan. Tapi satu hal yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya bapak ibu saya itu satu visinya gitu kan, anaknya itu harus sekolah. Jadi seluruh keluarga saya itu semuanya lulusan SMA semua loh, dengan kehidupan yang pas-pasan. 11 anak 11 itu anak ya, itu semua lulus SMA. lulus SMA semuanya, dan ngajinya pun bagus gitu. Jadi setidaknya kita dibekali oleh ilmu itu. Jadi tahun 2001 saya lulus sekolah, itu saya langsung ngerantau ke Bali ceritanya. 2001 tamat SMA. Tamat SMA. Tapi Oh, saya berarti kelahiran 83. Iya, 83. Oh iya. Seumuran juga. Iya, saya. Oke. Terus Jadi alhamdulillah sih. Dulu bahkan saya waktu ngerantau ke Bali itu, Mas Adrian, itu nunut truk. Saya numpang? Iya, numpang truk. Jadi saya waktu itu ingat saya bawa baju beberapa dari kos-kosan baru lulus, pokoknya langsung aja gitu naik truk. Saya berhenti di Terminal Ubung waktu itu, numpang sama temen kan, dia kerja di loper jual buku-buku itu loh di terminal-terminal gitu. Saya nebeng di kos-kosnya dia sekitar 1 bulanan lah. Terus ya sudah, saya akhirnya karena nggak enak ya, terus saya lariklah ke Kute gitu. Jadi di situ. Tapi kakak ipar saya inilah, kebetulan kakak saya kan menikah dengan orang Madura ya. Pokoknya kakak ipar saya itu orang Madura, dan dia sudah punya usaha ini. Jadi makanya embrio usaha ini tuh datangnya bukan dari keluarga saya, tapi dari kakak ipar saya gitu. Dan dia sudah buka usaha itu dari tahun 78 bahkan. Sudah namanya udah Medalion. Bukan, dulu namanya ini Toko Medali Emas. Jadi di cikal bakal nama Medalion itu kan dari kata medali emas ya. Jadi medali emas itu kan golden medallion. Kalau dibikin bahasa kan agak sedikit wow banget. Oke. Makanya diambil nama medalionnya aja. Oke, kalau saya dengar kata medalion itu persepsi saya Pak ya, persepsi saya pertama kali di share sama Wan ini loh, profil narasumbernya. Ini pertama adalah bisnis yang mahal, produk yang dijual mahal lah, iya kan? Ya kita kalau ngomongin medalion, persepsinya udah, berarti ini produk yang dijual juga pasti kelasnya beda kelas dengan souvenir-souvenir yang lain. Apa yang jadi pembedanya Pak? Jadi dari awal mungkin medallion trading itu kan kita kemas, kita itu handmade produk. Jadi 100% original handmade product of Indonesia gitu kan. Tapi dengan standar kualitas dan standar material, standar ekspor. Jadi standar luar negeri. Jadi seluruh produk itu sebenarnya terjual dengan harga grosir sebenarnya Mas Adrian. Jadi tapi customer kita baru menjualnya dengan harga yang luar biasa fantastis gitu. Ecer gitu iya, ya Pak harga ya. eceran. Dan itu
dari mana kita bisa tahu kalau standar material ini ekspor atau enggak nanti, ya kan? Nah itu yang saya juga jadi penasaran Pak. Maksudnya kenapa Pak Fian sendiri ya itu bisa mengklaim bahwa ini standar ekspor. Sedangkan kan kalau ngomongin di Bali itu kan gudangnya souvenir sebenarnya. Iya benar. Ada banyak usaha-usaha souvenir yang menggurita dan banyak banget di Bali. Maksudnya Pak Fian berani bersaing dengan mereka gitu loh. Sedangkan mereka kan juga namanya juga sudah besar, orang asli Bali juga gitu kan. Kenapa? Apa alasan kuat yang membuat Pak Ivan ya udah ayo bersaing gitu loh? Jadi saya ingat ya. Jadi Medallion Trading itu kan kita dirikan tahun 2008. Pas lulus kuliah tahun 2007, 2008 bertiga sama teman saya kita coba membuat Medallion Trading. Awalnya saya juga nggak paham rules jalurnya usaha ini mau kemana, saya kurang paham awalnya. Jadi iseng aja udah gitu kan. Tahun 2009 ini agak berdarah-darah ya. Tahun 2009 saya tuh ikut expo karena teman saya kan ngajakin kita ikut expo ya. Dulu namanya PRJ dulu, Pekan Raya Jakarta. Sekarang jadi Jakarta Fair. Ya, nah, betul. Dengan semangat yang luar biasa, saya berangkatlah ke Jakarta waktu itu. Untuk menghadiri ini. Untuk expo itu pameran. Oke. Dan ternyata begitu kita sudah semangat gitu kan, ternyata penjualan produknya itu hampir nol, Mas. Waktu itu barang tuh tidak terjual sama sekali. Hanya ya bukan sama sekali ya terjual tapi sangat sedikit. Jadi saya ingat waktu itu saya cuman cukup buat beli tiket pesawat doang. Dan masih gitu tiket pesawat nggak semahal sekarang ya. Betul. Nah habis itu jangan tanya saya makan apa di sana, tidurnya di mana, pokoknya ala-ala lah gitu kan. Pokoknya bisa ikut. Iya, pokoknya bisa ikut dan pokoknya bisa istirahat itu aja. Okay. Jadi makan apa yang ada lah di situ. Nah, tahun 2009 saya ikut expo itu gagal lah bisa dibilang. Saya pulang dengan tangan kosong. Mana pas lagi pulang di bandara tuh di stop Pak. Di stop Mas, iya di stop sama petugas bandara ya. Jadi karena kita bawa barang banyak di tas gitu, disuruh bongkar. Diinterogasi saya 3 jam. Udah dibuka, dilihat semuanya, habis itu kita suruh masukin sendiri gitu kan. Jadi ya udah. Yang bongkar mereka. Iya. Yang acak-acak mereka. Iya, diacak-acak semua bahannya apa segala macam. Nah, 2010 saya ikut lagi. Saya nggak mau menyerah. Saya nggak kapok Pak ya? Nggak kapok. Saya 2010 saya ikut lagi. Dan ternyata Mas, ternyata gagal lagi. Aduh pokoknya zong semuanya. Jadi 2 kali karena posisinya itu saya mungkin karena posisinya di sebelah dealer waktu itu ya. Jadi orang pada terfokus ke situ sementara lapak kita kan kecil. Jadi nggak terlihat gitu kan yang kedua kan. Jadi ternyata expo itu ada semacam trik-triknya, komunitas dan segala macam. 2011 saya bilang ke istri saya ini kali terakhir kita ikut expo. Kalau misalnya sukses ya kita jalan. Tapi kalau misalnya enggak ya udahlah gitu kan. 2011 saya ikut expo lagi. Saya dengan uang yang ada ya sudahlah. Saya datang ke sana ke Jakarta kan gitu bawa sampling lagi. Cuman sekarang kan dipaketin sekarang. Kalau dulu kan masih belum dipaketin. Nah, ternyata gagal lagi. Aduh itu benar-benar saya bilang gagal lagi itu yang 2011 gagal lagi. Iya, sepi banget peminatnya sepi karena waktu itu kan orang trennya kan pakai kalung emas, cincin emas, silver segala macam itu kan populer waktu itu ya. Iya. Jadi orang pakai barang-barang aksesoris yang handmade itu nggak berminat karena masih handmade, awam ya. Iya handmade itu kan di Indonesia kan banyak setiap daerah itu kan punya kerajinan tangan. Betul. Jadi makanya orang nggak tertarik untuk kerajinan tangan gitu loh. Udah banyak dan kesannya waktu itu handmade itu kan murah. Nah akhirnya ya sudahlah saya bilang saya stop karena waktu itu kontrakan toko udah mau habis, saya harus mencari uang. Kalau buang-buang uang begini malah nggak bagus gitu kan. Lepas dari expo itu saya ketemu dengan Pak yang punya sourcing Bali kalau nggak salah, timnya di situ lah ya. Diajakin ngobrol, Pak Fian ini produknya bagus, saya bilang itu kan ini bikin sendiri Pak. Iya, saya bilang ini gudang produksi kita dan segala macam. Dia tertarik, dia bilang Pak produknya saya pinjem ya, mau saya foto saya pakai katalog gitu dia bilang. Ya wes silakan, karena saya udah putus asa ya sudah pakai. Produk apa yang Bapak bawa waktu itu Pak? Waktu itu untuk sourcing itu cuman kalung beberapa, waktu masih sederhana ya nggak sebanyak sekarang, kalung, gelang, beberapa dompet sama cincin, udah gitu aja. Habis itu ternyata begitu difoto udah bagus. Dulu katalog itu nggak kayak sekarang online ya. Sekarang dulu katalog tuh kan kayak majalah gitu. Iya betul. Kayak majalah agak tebel itu di share ke customer mereka. Sebenarnya nggak terlalu bekerja juga sebenarnya karena kan customer kan pengen ngerti sampling asli. Nah waktu itu tahun 2012 itu saya diajakin untuk ikut expo ke Hong Kong.
Pak Gusti kalau nggak salah, saya lupa namanya. Itu beliau bilang, Pak, kalau produk yang sampean nggak diminati di Indonesia, coba ke luar negeri gitu. Tapi kan waktu itu udah sempat mau nyerah Pak ya? Sudah nyerah. Saya bilang, Pak, saya nggak punya uang. Saya juga bilang saya nggak punya uang, nggak punya modal, karena waktu itu expo-nya lumayan kan, $3.000 kalau nggak salah. Oke. Sebenarnya nggak terlalu mahal juga, cuman ya lumayan ya $3.000. Habis itu saya nggak mau, saya bilang, nah timnya mereka itu ngotot, Pak Fian ayo gitu. Saya bilang saya nggak punya uang Pak, saya bilang kontrakannya udah mau habis, saya bilang gitu. Oke. Akhirnya tiba-tiba dia bilang jarak seminggu berikutnya dia bilang, Pak ini untuk urusannya di sana sudah saya selesaikan, Pak Fian tinggal siapkan untuk biaya pesawat aja gitu dia bilang. Urusan apa yang diselesaikan? Urusan sewa tempat dan segala macam dibereskan sama mereka. Dibayarin mereka? Dibayarin oleh mereka. Masya Allah. Habis itu ya sudahlah, saya bilang, saya ngomong sama istri, pokoknya rayu-merayu lah ceritanya. Padahal sudah berniat untuk selesai itu. Iya sudah selesai gitu loh. Karena tiketnya aja waktu itu sekitar $400-an ya, $400 ya waktu itu. Tapi anyway ya udah, saya jalan waktu itu. Saya bawa sampling 1 tas gitu, dan di sana itu pikiran kita tuh terbuka itu Mas. Jadi benar-benar kalau kita lihat, kalau sama pernah ke Jakarta Fair kan besar itu. Betul. Besar banget kan Jakarta Fair kan. Nah di sana di Hong Kong itu bisa dibilang 5 kali mungkin ya lebih besar daripada di Jakarta Fair. Jadi besar banget. Dan dari sekian ribu pemain itu kalau kita jalan-jalan ya, per stand kita jalan 10 menit aja. Kayaknya perlu waktu 2 hari kayaknya, biar bisa datang semuanya. Itu supaya bisa kunjungin semuanya Pak ya? Seluruh Asia bahkan masuk ke situ semuanya untuk produk-produk. Tahun berapa tuh Pak? Itu 2012, mulai dari India, Bangladesh, Nepal, Cina, Hong Kong, semuanya masuk situ. Ya uniknya yang dari Bali, yang dari Indonesia itu cuman bisa dihitung jari Mas. Berarti selain Pak Fian memang ada? Ada. Oke lah, jari tangan, jari kaki lah ya. Jadi tapi separuhnya 50% itu kerajinan batik. Yang notabene-nya waktu itu batik itu sudah mau mati. Karena apa? Dengan hantaman produk dari China itu kan tekstil kan banyak yang kalah ya. Betul. Apalagi kecepatan masa produksi dan finishing produknya kan lebih bagus. Sementara kalau di saya kan masih manual. Nah, yang dari Bali itu cuma ada 5. Yang dari Bali cuma ada 5. Saya nggak mau nyebutin, cuman inisial aja ya. Iya. Jadi itu M, inisial M itu ownernya orang Spanyol. Oke. Terus yang Toke itu, yang T itu inisial apa namanya, dia tuh ownernya orang Prancis. Terus BM itu ownernya orang Turki. Terus Little China Girl ownernya orang Cina, namanya aja udah China Girl. Yang asli dari Bali itu hanya Medallion Trading. Bayangin. Dan anehnya seluruh produk yang mereka jual ini adalah produk kerajinan Bali. Nah itu terus kemana? Saya mikir kemana orang-orang lokal ini? Kemana kok bisa produk mereka malah dibawa sama bule-bule ini ke tingkat internasional? Jadi yang asli dari Bali Indonesia itu ya kita doang Mas. Oke. Bayangin. Yang seharusnya berarti banyak produk-produk Bali yang emang dibawa orang luar. Iya, sebenarnya produk kita tuh banyak sekali yang bisa tembus ekspor. Tapi ada banyak orang yang tidak paham apakah produk ini bahannya tembus ekspor, apakah produk ini bahannya aman apa enggak. Di situ. Emang harus dipilah Pak. Iya betul. Nah ini makanya saya sering sampaikan ke teman-teman, ada beberapa produk itu kenali produk Anda. Jadi standar bahan materialnya ini harus kita cek laboratorium dan segala macam gitu loh. Kalau panjang juga prosesnya Pak. Iya, jadi contoh misalkan kerajinan patung. Kayak kalau kita lihat di pasar-pasar itu kan banyak tuh patung-patung gitu. Itu kalau misalkan patungnya dibikin polosan tanpa dikasih cat mereka, itu tembus ekspor Mas. Tapi begitu dikasih cat warna coklat itu langsung gagal ekspor. Kenapa? Karena bahan catnya itu ya nggak boleh, kandungan kadmiumnya tinggi. Itu kalau tercium itu bisa bikin pusing. Sama kayak lem kuning itu nggak boleh, sendal itu nggak bisa pakai lem kuning. Makanya hal-hal kayak gini lah saya pelajari saat expo. Nah di Hong Kong itu saya ketemu lah dengan merek-merek dunia. Mungkin teman-teman sobat-sobat zakat pernah dengar ya, itu Jacqueline Macias Fabre. Itu international brand tuh dari Meksiko. Ketemu saya dengan Patagonia SNC yang cikal bakal menjadi Teora SNC di Italia. Saya ketemu dengan AK Internasional dari Tokyo Jepang, dan berbagai macam United Fashion Square saya ketemu di sana. Dan di situ kita banyak ngobrol, mereka minta sampling. Nah pulang dari sana itulah saya benar-benar menjadi seolah-olah kayak jadi manusia baru gitu loh.
Terbuka Betapa pikiran. kita terbuka banget bahwasanya produk kerajinan tangan Indonesia ini nggak kalah keren dengan produk dari luar negeri, bahkan jauh lebih bagus. Karena apa? Di sini handmade loh. Di beberapa tempat itu banyak yang dibikin semi mesin atau mungkin fully mesin ya. Kalau di sini tuh benar-benar handmade dan kualitasnya bagus. Berarti gitu loh. ilmu ekspor itu memang nggak sembarangan Pak ya? Iya, memang harus seluruh elemen yang mendukung jadinya barang itu harus diuji laboratorium semua. Ini Mas, jadi kenali produk Anda lebih daripada siapapun. Kalau itu keywords ya, kata kunci ya. Jadi kalau Anda pengen menjual produk, kenali produk Anda jauh lebih paham daripada orang lain gitu. Jangan sampai orang lain lebih paham daripada produk kita. Jadi kalau kita lebih paham, teman saya bilang kalau kita hanya jualan produk saja, orang beli sekarang selesai urusan. Kan begitu. Jual produk itu history atau sejarah atau cerita di belakang layarnya. Jadi biar orang tuh jauh lebih engage gitu loh, lebih mengena. Nah, kalau misalkan Sobat Zakat bertanya nih bahan-bahannya kok bisa tembus ekspor apa segala macam, itu kalau untuk produk di Medallion Trading sendiri, contoh misalkan nih bahan manik-maniknya itu ada 3 kategori sebenarnya, kategori besar ya. Kayak yang ini Pak ya? Iya. Jadi untuk glass beads itu bahan, karena kita pakai glass beads ya. Glass beads yang kita pakai itu impornya dari Taiwan. Itu bahannya kaca. Jadi kalau dipecah itu bahannya kaca. Jadi kandungan kadmiumnya nggak setinggi bahan plastik. Terus ada juga yang manik yang lebih tinggi kualitasnya, ada manik Meksiko namanya. Jadi kodenya MCB. Itu manik Meksiko ini cenderung lebih halus, lebih rapi dan juga lebih berat ya. Itu memang sedetail itu Pak? Detail banget. Kalau kita mau tembus ke pasar internasional dan memang kita pengen bermain dengan merek-merek besar, itu kita harus paham betul. Ada juga yang premium, itu dari manik Jepang. Jadi manik premium Matsuno sama manik Jepang Miyuki. Nah manik Miyuki inilah produk dengan tingkat kerumitan paling tinggi di Medallion Trading. Sejauh ini kita cuma punya pengrajin hanya kurang lebih ya 26 orang saja. Dan itu masih belum bisa diregenerasi Mas. Jadi hampir punah. Oke, berarti kalau seandainya bahan-bahan itu kita harus impor, ya kan? Itu apa tidak menyusahkan si pengrajin untuk pengerjaan itu Pak? Sedangkan kan bahannya beda. Terus cara memperlakukan bahan ini juga pasti harus hati-hati kan gitu. Itu gimana Pak? Jadi emang di Medallion Trading itu kita punya Mas Adrian kurang lebih ya kita memberdayakan sekitar 1015 orang pengrajin precisely. Itu yang terdata. Itu bisa jadi lebih daripada itu. 1000 berapa Pak? 1015 orang pengrajin itu tersebar di beberapa kota di Indonesia. Jadi dari Jogja, dari Situbondo, Bondowoso, Penarukan, Jember, Banyuwangi, hingga ke Tuban, Singaraja sama Lombok Tengah. Itu untuk pengerjaan produk apa Pak? Nah itu terbagi menjadi 13 titik produksi. Jadi 13 titik produksi ini maksudnya untuk produk misalkan ya kalung misalkan manik-manik kalung gitu kan, itu dibikin di gudang produksi kita yang di Situbondo misalkan, kita bikinnya di situ aja. Itu khusus gitu. kalung. Khusus kalung. Ada juga divisi yang khusus untuk gelang. Gelang pun terbagi dua nanti, gelang yang pakai wire atau kawat atau yang non kawat gitu. Cincin beda lagi, sabuk beda lagi, dompet beda lagi, sama premium clutch beda lagi. Jadi beda-beda semua. Nah, produk-produk yang dikerjakan itu memang ada marketnya atau stok aja dulu gitu. Jadi tipikal customer itu kan kita bagi jadi 2 garis besar. Ya. Jadi, belajar nih. Pulpen. Oke, silakan Pak. Pertama customer wholesale atau customer grosir. Oke. Jadi kita tuh nggak ngejual retail, tapi kalau customer belanja satu sudah dapat harga grosir. Jadi wholesale sama customer bisnis. Nah, kalau tipikal customer wholesale biasanya mereka membeli produk yang ready stock, lalu mereka langsung dijual lagi. Jadi mereka membeli produk yang ready. Pokoknya mereka kadang-kala tipikalnya nggak terlalu melihat season ya, nggak terlalu melihat musim, nggak terlalu melihat tren atau segala macam. Pokoknya ada barang baru, barang yang model-modelnya oke, mereka langsung beli. Tapi ada juga customer bisnis. Nah, customer bisnis ini yang selalu kita jaga. Customer bisnis ini biasanya customer yang benar-benar update terhadap desain, style, sama warna.
Karena apa? Kalau di luar negeri misalkan di Eropa ya itu kan season ada 4. Kalau kita jadikan 2 itu spring summer sama fall winter. Betul. Jadi kalau spring summer itu tipikalnya kan warna-warna yang cerah gitu kan. Dan itu ada trennya terasa Mas Adrian. Jadi kayak misalkan tahun 2022 kemarin itu kan konsepnya kan celebrate freedom. Jadi celebrate freedom itu mungkin setelah kita terkungkung di masa pandemi COVID, gitu ya. kan, COVID, terus tiba-tiba kita sudah bebas, jadi kan celebrate freedom. Makanya muncul loh warna-warna seperti Wrong Bohemian, warna seperti dominasi warna kuning, dominasi warna oranye itu muncul. Nah, kalau tren warna sekarang ini itu absurd ya, maksudnya tren warna sekarang tuh cenderung lebih pastel ya, pastel terus agak sedikit purplish gitu warnanya. Jadi tren muncul tuh biasa customer bisnis yang ngasih tahu kita. Oke, itu baru ya, itu baru yang mau saya tanyakan Pak. Maksudnya Bapak tahu behavior, kebiasaan si market ini, terus melihat seasonnya seperti apa, itu memang riset market atau emang dari rekan bisnis yang ngasih tahu ini lagi tren nih seperti ini gitu loh. Itu bagaimana cara ngerisetnya Pak? Jadi kita kan berpikir supaya gimana caranya produk kita nggak terlalu banyak diproduksi tapi nggak ada yang beli gitu loh. Iya. Jadi gini Mas, kalau sampean pernah lihat Paris Fashion Week atau Milan Fashion Week gitu kan, misalkan gini, sekarang kan spring summer ya, pas summer tuh mereka bikin fashion show kan, fashion show ini itu untuk fall winter. Nah, jadi fashion show mereka tuh untuk fall winter. Nah di situ mereka tuh kesepakatan misalkan untuk spring summer sekarang konsepnya warna-warna floral, misalkan motif-motif floral, motif-motif yang bunga, daun dan segala macam. Itu sudah di fashion show kan season sebelumnya gitu. Anggap aja misalkan kita sekarang kan musim semi di Eropa ya, spring summer kan start bulan April Mei. Ke depan kan fall winter. Nah, mereka itu pada saat musim semi spring summer mereka bisa bikin fashion show untuk fall winter. Nah, di situ sudah muncul ide-ide konsep warna, ide konsep desain yang akan muncul untuk spring fall winter ke depan. Customer yang update, contoh kayak merek-merek besar dunia kayak United Fashion Square, Celeste NMD, Creativa, terus Larana Exploratrice, customer kita itu mereka sudah ngasih mock up ke kita. Oke, ini medallion warna yang akan muncul ini. Tolong kamu bikin konsep motif-motif seperti ini. Mereka sudah. Berarti memang ada yang meng-create apa namanya? Warnanya, terus trennya, memang ada yang meng-create Iya, Pak. ya. Jadi dari Fashion Week itu mereka sudah tahu, dari fashion show itu mereka sudah tahu. Oke. Bahkan kita dapat terima katalog Pantone Color biasanya. Jadi katalog Pantone Color itu maksudnya konsep warna yang akan muncul di season selanjutnya gitu loh. Jadi kalau sampai ngeliat Fashion Week, fashion show misalkan saat ini itu sebenarnya fashion show untuk season depan sebenarnya. Jadi satu season melangkah gitu loh. Jadi kita sudah dapat ide itu dan kita nanti di-apply ke karena produk ini adalah beads yang warnanya nggak mungkin selengkap kain ya. Jadi biasanya kita bikin semirip mungkin. Gitu. Contoh kayak misalkan warna Celebrate Freedom ya spring summer sekarang 2023 itu kan warna kuning yang muncul. Kita bikin warna kombinasi kuning sama hijau yang masuk ke dalam konsep itu. Ini maksudnya Pak? Iya. Jadi banyak produk itu inspirasinya dari situ. Oke, berarti atas dasar itulah akhirnya Bapak mulai untuk bikin produk dengan warna-warna yang memang sudah siap orang beli gitu Pak ya. Biasanya untuk market Indonesia ini ide nih buat sobat zakat semuanya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mau ngejar market Indonesia, jangan dikejar market Indonesia. Kenapa gitu Pak? Jadi jinak-jinak merpati Mas Adrian. Dideketin kabur, itu market Indonesia Mas. Oh iya. Tapi memang berbeda dengan market di luar negeri. Jadi kalau market Indonesia kan tipikal kan kita kan develop country syndrome ya. Jadi negara berkembang ya. Sekarang kita tanya pada diri kita, itu kemeja mereknya apa ya? Celana mereknya apa ya? Sneaker mereknya apa ya? Jam tangan. Jadi kita tuh tipikalnya memang karena di Indonesia ya, itu pengen memakai sesuatu yang bermerek. Apapun brand. Pokoknya harus bermerek. Sampai mohon maaf misalkan sampai kadang yang kurang mampu malah beli yang KW yang palsu gitu kan, supaya bisa update gitu kan, supaya bisa ini ngikutin tren. Nah makanya muncullah KW1, KW2, KW3. Padahal nggak ada kayak gitu, istilahnya kalau udah palsu ya palsu gitu kan. Nah bahasa KW itu terlalu halus sebenarnya Pak ya. Maksudnya Pak Fian seperti itu kan?
Kalau ada palsu aja. Iya. Kalau belum bisa beli ya jangan Iya. gitu ya. Kalau di luar negeri itu handmade produk tuh benar-benar sangat dihargai, Mas. Kalau di Jepang bahkan sebagai contoh ya, 1 jam mereka membuat kerajinan tangan itu mereka akan dibayar $0,8. Ya, per jam. Selesai nggak selesai mereka akan dibayar $0,8. Kalau misalnya produk itu nggak selesai selama 3 jam ya sudah, biayanya pembuatannya segitu. Makanya kerajinan tangan di sana mahal banget harganya, gitu kan. Sementara di Indonesia itu setiap daerah punya kerajinan tangan. Oke. Jadi makanya di Indonesia produk handmade itu biasa. Tapi kalau di luar negeri itu sangat dihargai. Makanya saya dari awal untuk Medallion Trading ini saya nggak membentuk untuk market lokal. Saya nggak mau ngejar pusat oleh-oleh khas Bali, khas Indonesia. Tidak itu, sama sekali. Ya betul, itu yang terpikirkan sama saya tadi tuh Pak, Medallion. Kalau emang dia, saya nggak tahu bahwa Medallion segede ini ya, ekspornya udah gila-gilaan gitu. Makanya itu mungkin alasan Bapak kenapa Bapak nggak juga main di pasar lokal. Iya. Nah kalau kita pengen masuk pasar lokal ya, bidik 2 negara aja. Yang pertama Singapura, yang kedua Hong Kong. Kalau misalnya kita, karena kiblatnya untuk Asia biasanya itu, untuk Indonesia maksudnya. Iya. Kalau di Singapura kita sudah dikenal, biasanya produk kita nanti dikira produk luar negeri loh. Ya banyak contoh ya. Persepsinya akan terbentuk seperti itu. Iya. Peter Says Denim itu kan Indonesia ya sebenarnya, Jeko dan segala macam. Tapi asumsi kita sudah luar negeri punya gitu. Betul. Kita juga sama. Jadi kalau kita pengen ngejar market luar negeri, jangan ngejar market Indonesia, jangan ngejar market Indonesia. Market Indonesia akan muncul setelahnya. Jadi kalau kita sudah dikenal di luar negeri, baru Indonesia itu sudah kita nggak usah promo, mereka bakal nyari kita. Kita di marketplace alhamdulillah sudah bintang 5, sudah Star Plus padahal baru 6 bulan. Dan itu kita sudah lumayan banyak ya penjualannya karena kita dikenalnya di luar negeri gitu. Oh berarti cara terbaik memang harus di luar negeri aja dulu Pak ya? Di luar negeriin dulu, baru nanti Indonesia tuh nanti menyusul gitu biasanya. Tapi memang strateginya seperti itu. Iya, kebanyakan pemain-pemain besar, makanya untuk nama itu kan kita nggak, kalau sampean ke Medallion Trading itu tidak ada bahasa Indonesia. Kita nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau sampean ke sana nanti ada bahasa Jepang, bahasa Rusia gitu. Jadi Kak di Arab Pak, Arab. Ada. Wan tolong besok antar ya. Jadi memang tidak mengejar ke sana, tapi justru market Indonesia mereka tertarik untuk membeli produk yang sudah masuk ekspor. Oke, seperti yang Pak Fian bilang tadi, kejar itu Singapura dan Hong Kong gitu Pak. Ini berlaku untuk handmade aja atau seluruh bisnis? Kayaknya hampir semua deh kayaknya, terutama untuk fashion ya. Untuk fashion itu makanya kan banyak pemain itu kan pakai model mungkin orang Indo ataupun orang luar negeri dan segala macam, karena memang tipikalnya developed country itu memang tipikalnya seperti itu gitu loh. Nah, jadi, berarti kan kalau kita mau mengikuti saran dari Pak Fian itu kan berarti perlu strategi dan juga kekuatan modal yang cukup Pak. Lumayan. Itu gimana strateginya? Maksudnya anggaplah kita saya, Wandi dan teman-teman yang lain itu punya modal ngepas nih. Nah, strategi apa yang bisa dilakukan supaya bisa menjalankan dari saran yang Pak Fian sampaikan tadi gitu loh. Ini menarik banget nih. Dulu saya materi live waktu itu sama. Jadi gini Mas, sebenarnya kalau sekarang itu kan era 4.0 ya. 4.0. Tahu nggak Anda 4.0 itu apa? Nah, ini kita cerita ya. Jadi kalau zaman dulu misalkan petani rambutan, sampean adalah pembeli rambutan, misalkan sobat zakat adalah pihak di tengahnya. Kalau misalkan sampean pembeli rambutan kan jarang masuk ke petani rambutan kan jarang. Betul. Nah, ada orang ketiga yang namanya tengkulak. Tengkulak inilah yang menjadi mediasi di tengah-tengah. Tengkulak itu datang ke petani seperti saya, misalkan dia langsung tanya, Pak ada rambutan nggak? Saya bilang, oh ada Mas, segala macam. Dia bilang, dia tanya harga, misalkan saya bilang sekilonya 5.000 Mas, saya bilang gitu. Aduh Pak, jangan mahal-mahal Pak, soalnya sekarang marketnya susah dan segala macam. Akhirnya dia belilah rambutan saya seharga 2.000. Oke. Habis itu sampean beli rambutan kan ke lapak-lapaknya tengkulak tadi. Tengkulak bilang, aduh Mas sekarang rambutan tuh susah Mas, jadi panennya sedikit, musim hujan, dan akhirnya sampai beli rambutan seharga 10.000. Yang paling dapat untung siapa?
Yang menjembatani. Pihak ketiga kan, tengkolak tadi kan. Nah, era 4.0 adalah era di mana kita yang memproduksi produk itu stand up, berdiri. Kita dikenal oleh orang dengan adanya sosial media. Nah, kita orang-orang seperti kita petani ini, kita langsung bisa bikin sosial media. Nah, pembeli seperti Anda nggak langsung ke pihak ketiga, tapi langsung bisa ketemu dengan pihak penjual kan. Betul. Begitu. Walhasil harga jauh di bawah yang pihak ketiga tadi. Nah, era 4.0 itu adalah era di mana pemain ketiga itu banyak terkikis. Nah, makanya bagi teman-teman yang mungkin modalnya mepet atau cekak, nggak usah khawatir. Jadi asalkan Anda punya HP ya, bisa bikin Instagram atau mungkin sosial media yang lain, misalkan bisa pinjem produk atau gimana, difoto, divideokan yang bagus tanpa modal, itu sudah tembus ekspor. Teman-teman kan tanya, Pak, gimana sih cara ngejualkan produk ekspor gitu kan? Iya, nah, betul. Kita sementara modalnya cekak. Kalau zaman dulu itu memang susah. Dulu saya harus kenal dengan teman-teman di agensi, terus kita bikin katalog, sampling dan segala macam gitu ya. Nah, itu kan susah gitu kan. Nah, kalau sekarang Mas, tahu nggak Anda? Misalkan Anda punya produk ya, Anda foto produk itu misalkan dompet Bali, Anda foto yang bagus, posting di Instagram gitu kan. Kasih hashtag handbag Bali atau wallet of Bali dan segala macam handmade product of Bali. Tahukah Anda saat orang dari luar negeri belahan dunia manapun dia mencari hashtag handbag Bali, mereka ketemu dengan produknya Anda. Anda sudah melakukan marketing internasional dengan lentikan jari doang. Jadi kekuatan sosial media itu luar biasa sekarang. Berarti sebenarnya tidak ada alasan ya Pak ya untuk beralasan modal saya nggak cukup apa segala macam. Sebenarnya kalau melihat dari sisi ke dalam lagi bahwa semua orang sudah pegang gadget. Iya kan Pak ya. Semua orang sudah pegang gadget, jadi sebenarnya asal kita mau, karena kebanyakan orang kan begitu dia merasa belum cuan, dia merasa bahwa saat saya posting di sosial media itu jadi hal yang sia-sia gitu. Udahlah nggak ada yang beli ini, kayak mending buka toko deh gitu. Buka toko lagi, padahal sebenarnya online itu kan sebenarnya ngepres budget sewa toko sebenarnya gitu. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Instagram Medallion itu apa Pak? Gampang banget, @medalliontrading. @medallion trading. Jadi kita lumayan populer sih ya, alhamdulillah. Follower lumayan banyak juga, dan hampir tiap hari kita upload terus untuk story. Jadi story ini biasanya karena customer tuh kan mencari produk tuh kan cepet. Jadi begitu kita pasang story, biasa mereka langsung inbox tanya produk ini ada apa enggak. Biasanya yang kita storykan tuh produk yang baru datang. Jadi, baru selesai pengerjaan. Ya, baru datang dari gudang produksi dan baru masuk ke Kuta, ke Bali. Nah, itu kita bikin story. Oke, berarti memang sudah ada timnya sendiri untuk pengerjaan itu. Ya, dan memang bagi teman-teman, bagi sobat zakat yang pengen usaha benar-benar serius ya, pengen mengikuti serius, itu benar-benar sosial media itu. Nah, ini sosial media ini yang sering kali saya lihat kadang-kala Mas Adrian, mereka salah kaprah. Dikira sosial media itu ya sudah bikin sosial media. Jadi kadangkala bikin sosial media dia curhat suaminya, curhat istrinya, habis itu ngeposting produk. Nah, pembeli itu kan nggak suka begitu. Jadi kalau kita pengen benar-benar serius ke produk, itu ya produk doang. Jadi bikin Instagram yang memang jual produk. Jangan dicampur gitu loh. Jadi kalau untuk sedang-sedang sama keluarga, itu memang harus bikin Instagram harus sendiri ya, mau curhat-curhatan sendiri. Tapi kalau untuk bisnis, kalau bisa keduanya jangan saling follow justru. Iya benar sih. Karena pembeli itu nggak suka dengan melihat, misalkan nih mohon maaf ya sobat jalan, misalkan kita mau beli buah-buahan atau makanan di pinggir jalan, terus yang jual misalkan mobilnya kok keren banget ya gitu kan kita kan jadi kurang nyaman. Jadi kadang pembeli itu nggak suka dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, Pak, alamatnya Medallion di mana sih Pak? Nah, Medallion Trading itu nggak buka cabang, jadi cuma ada satu saja, kita di Jalan Patih Jelantik nomor 55 sampai 60 Legian Pusat di Kuta. Oh, nggak ada cabang? Belum bisa buka cabang. Kenapa? Untuk ngisi stok di toko itu saja sampai detik ini kita selalu kekurangan. Mas Adrian.
Berarti kan permintaan pasar tinggi, cuma karena handmade ini butuh skill yang di atas rata-rata Pak ya. Itu memang belum ada regenerasi sampai sekarang. Jadi 13 titik produksi kita tuh 2 titik produksi itu saya sedikit concern Mas Adrian ya, karena Manik Miyuki, Manik Jepang khususnya itu mereka itu masih belum bisa diregenerasi. Dan itu contoh misalkan nih premium clutch misalkan ya, dompet premium itu satu produk itu pembuatannya 7 hari. Satu produk itu 7 hari bikinnya. Nggak lebih dari 1 jam sudah sold, sudah terjual. Makanya kita selalu kekurangan barang di situ. Dan Manik Miyuki lebih parah. Kalau sudah untuk membuat 100 unit aja perlu waktu sekitar 2 bulanan. Itu kalau stoknya habis, ya sudah kosong gitu loh. Sudah kosong itu, makanya itu kalau mau beli ya emang tunggu, harus nunggu gitu loh, on the waiting. Iya, jadi saat ini tuh kita untuk yang customer order ini aja mereka harus nunggu sampai 36 waiting on the lines gitu. Jadi menunggu antrian untuk orderan barang diselesaikan. tapi mereka mau Pak? Mereka mau Pak, karena gini, produk kita ini kan bikinan kita sendiri, otentik, tidak ditemukan di tempat lain. Jadi ya kalau mereka sudah punya market di situ, mereka rela nunggu Pak. Nah, mereka yang nunggu-nunggu itu emang mereka akan jual lagi atau akan mereka pakai sendiri Pak? Mereka biasa dijual lagi, tapi mereka sudah punya barang di sana. Jadi mereka biasanya karena sudah tahu ya, karena kalau bikin produk lama itu biasanya mereka sekarang tuh mereka sudah punya barang. Cuman mereka yang pesan sekarang tuh untuk dijual di season berikutnya. Gitu. Jadi order dulu daripada kehabisan. Iya, daripada kehabisan gitu. Nah, medallion ini kan banyak Pak ya, ininya apa namanya, produk yang dijual ya, tas, dompet, manik-manik dan segala macam. Yang jadi produk best seller nih dari medallion itu produk yang mana? Yang paling best seller tuh premium clutch, jadi dompet premium. Yang mana Pak Bapak bawa sekarang? Ada yang ini itu sama yang yellow pop. Ini contohnya nih. Jadi ini namanya dompet African Swahili. Jadi African ini dompet, Swahili. Ya, African Swahili. Ini proses produksi kurang lebih sekitar 6 sampai 7 hari, bikinnya size-nya 25 x 15. Ini sudah dilengkapin sama tali double. Ini sesuai permintaan pasar ukurannya segini atau emang standar dari medallion ya Pak? Kita bikin standar. Jadi kita bikin standar itu ada 5 standar size. Kecuali kalau customer request ya. Oh bisa. Jadi ya. ada 5 standarnya. Ada pakai tali panjang sama tali pendek, sudah nickel free. Ini yang paling laku penjualannya. Dan ini akan kita lepas untuk market spring summer nantinya. Berapa duit Pak? Ini harganya 156.000. 156.000. Jadi iya, untuk harga grosir itu sudah benar-benar untuk pembuatan 7 hari gitu. Jadi kalau yang ini juga sama. Ini yang warna yellow pop ini. Ini juga sama. Nah, ini waduh. Ini berapa duit Pak? Sama. Nah, 156. Ini konsepnya, ini suku Aztec Tribes of Peru, Mas Adrian. Jadi kalau misalnya kita lihat begini ya. Nah, ini kalau misalnya kita buka itu membentuk jendela. Jadi konsep desainnya tuh inspirasinya dari suku Aztec di Peru. Ini juga sama. Itu yang konsep siapa sih Pak? Ini mulai ngelebar lagi pertanyaan saya Pak. Jadi Mas Adrian itu kita kan sudah dekat dengan Pinterest ya, dunia Pinterest. Itu kan banyak ide di situ. Kan sebenarnya fashion designer sekalipun itu mereka juga nggak jauh-jauh dari itu mencari ide sebenarnya gitu loh. Dan kita juga sama. Jadi ide-ide konsep desain itu dari situ. Dan juga kadang customer yang merek-merek besar tuh mereka bikin ide, bikin konsep warna dan segala macam. Oh, saya pikir memang di medallion ada yang riset ide seperti ini. Oh, besok nih yang lagi dicari banget sama pasar ini gitu loh. Ada juga. Ada yang seperti itu. Ada satu orang tim kita yang memang kreatif untuk membuat desain sama membuat komposisi warna gitu. Oke, Pak. Ini kan medallion udah dari tahun 2000 tahun 2008 tapi embrio kita dari tahun 79. Berarti kan sudah melewati fase jatuh bangun, terseok-seok ya kan. Itu apalagi Covid kemarin Pak, itu ngerasain ngefeknya nggak sih Pak? Itu ngerasain banget maksudnya. Itu jadi bagi teman-teman sobat zakat yang merasakan pahitnya pandemi Covid,
Itu Medallion lebih merasakan lebih parah. karena pasarnya internasional. Iya, karena kita ini kan masuk ke zona hitam ya, bisa dibilang. Dunia pariwisata itu kan dunia yang sangat rentan terhadap Perubahan. isu kestabilitas dunia kan sangat betul. rentan. Kayak misalkan sekarang ada konflik di Rusia sama Ukraina itu sangat berdampak. Jadi market Jerman Masa dan ngaruh sih, market Pak? sangat ngaruh, Mas. Market Jerman, Belanda yang negara-negara dekat-dekat dengan mereka itu Hungari itu off banget. Mereka nggak ada market bisnis saat ini, paling cuma 1-2 orang aja yang berani mereka. Nah, saya kan sebenarnya selain di Medallion Trading saya juga ada sub unit usaha yang lain gitu kan, properti, terus beach market, terus butik, terus cuci mobil, kafe. Jadi ada beberapa usaha-usaha itu ada, cuman memang yang paling bikin habis kita itu di properti sama Medallion Trading ya. Jadi bedanya, tapi alhamdulillah sih Mas Adrian, selama pandemik itu kita tidak pernah tutup toko sama sekali loh. Terus memberhentikan karyawan? Karyawan kalau sebelum pandemi kan ada, nggak banyak saya punya karyawan. Jadi saya cuma punya 12-an aja. 12 apa? Iya, 12 ribu orang, Pak? lah 12 orang. Kan, Pengrajinnya 1015. jadi pengrajin tim di Medallion itu trading itu kan nggak banyak, karena kan begitu barang sudah dikirim dari gudang tuh kan sudah di QC semua. Jadi kita tinggal packing, displaying gitu aja. Pas pandemi itu tinggal satu orang. Aduh, bener-bener dah tuh. Jadi Berarti yang 12 ini emang 12 yang sudah sempat diberhentikan sementara karena COVID terus balik lagi gitu? Atau orang baru semua, orang Pak? baru. Jadi saya regenerasi. Sekarang ini kita alhamdulillah sudah ada 6 ya. 6 staff yang standby, tapi untuk ke depan kayaknya kita nggak bakal ngambil 12 lagi karena terlalu banyak juga sih. Karena kan produk kita ini kan kalau untuk displaying itu kan perlu beberapa orang aja sudah cukup. Dan tipikalnya customer sekarang itu nggak datang ke Bali untuk customer bisnis. Karena mereka datang ke Bali kan mahal tiketnya. Jadi dengan adanya WhatsApp bisnis untuk katalog itu aja sudah cukup sebenarnya. Itu bisa, Pak? Sangat bisa. Oh Maksudnya iya, itu naikin trustnya customer juga? Iya, jadi misalkan gini Mas Adrian, sampean misalkan nih lapar ya kan, terus di sebelah ada warung, kita warung baru buka, begitu kita beli ke sana harganya ternyata murah, ketika murah kok rasanya enak, sampean mau balik apa enggak? Balik lah, Pak. Nah, gitu kan. Kalau misalkan sampean dikasih nomor WA-nya dia, terus dikasih foto-fotonya aja, sampean percaya nggak ngeliat? Percaya. Nah, sama juga dengan kita. Jadi kalau customer sudah berbisnis ke kita dan 1 kali 2 kali kualitasnya bagus, itu tanpa mereka harus datang ke Bali, mereka tinggal tanya katalog produk mana yang terbaru, kita kasihkan lewat WA, mereka sudah tahu produk apa yang akan mereka beli. Oke, berarti kan pada dasarnya mereka sudah pernah datang ke Bali sekali 2 kali, terus melihat performa produknya juga stabil, ya udah akhirnya mereka order via online aja gitu. Berarti bisnis sebesar Medallion pun nggak banyak-banyak juga ininya, Pak, Iya, ya? nggak banyak. Staffnya, Pak, ya? Iya, nggak banyak. 12. 12 saja. Itu maksimal yang kita punya, dan itu aja sudah berlebih. Sudah oke. berlebih itu sebenarnya. Oh, 12 kebanyakan, Pak? Iya, kebanyakan. Karena sekarang itu nggak kayak dulu Mas Adrian. Kalau zaman dulu kan kita ngambil sendiri ya kan di Ya, terminal, paketan. Kalau sekarang itu sudah pakai travel kan. Jadi saya nggak perlu pakai supir pribadi. Jadi travel langsung dikirim dari gudang ke sini. Terus kalau barang sudah selesai kita tinggal kontak kargo yang akan datang. Jadi sekarang tuh jauh lebih simpel daripada dulu. Dan 12 itu semua office hour, Pak? Iya, jadi ada 3 tim kan, ada marketing, ada estetika tim. Kalau sampean ke outletnya kita tuh kan displaynya kan khas. Iya, jadi estetika tim ada, terus ada juga tim kreatif yang bagian pengiriman, bagian packing gitu. Jadi tiga tim ini terbagi tugas. Tapi memang waktu 2008 itu memang sudah tidak, karena gini, Pak, banyak juga teman-teman saya yang berbisnis ya, Pak, ya. Ada yang dia awalnya dari offline, terus mereka pindah ke online. Begitu mereka pindah ke online, mereka kan baru ya, dan agak bingung nih, behavior offline dan online kan beda banget gitu loh. Jadi mereka agak keteteran untuk mencari tim digital yang kebanyakan nih, saya harus cari copywriting, saya harus cari digital strategis dan lain-lain. Apakah itu dialami juga oleh Medallion di awal-awal masuk ke dunia digital gitu?
Kalau untuk dunia digital sih sebenarnya kita nggak full ke digital sih Mas Adrian. Jadi karena customer bisnis itu mereka perlu ngelihat produknya. Betul. Gitu. Jadi customer bisnis itu mereka perlu memegang, perlu melihat untuk membayangkan marketnya bagus apa enggak gitu. Jadi makanya kalau misalkan untuk online kita cuman bermain di Instagram aja, terus YouTube ya. YouTube ada beberapa video saja sudah sebagai affirmation aja kalau kita di sini tempatnya gitu. Sama mungkin di marketplace. Nah, marketplace ini yang perlu beberapa orang. Marketplace itu kan update terus, terus stoknya gimana, ada pesanan masuk langsung kita closing sekarang gitu. Jadi kecepatan kita closing kan packing itu, terus ketersediaan stok tuh harus selalu ada. Nah, di online di marketplace ini mungkin perlu 1-2 orang. Cuman kalau tapi memang harus concern di sana Pak ya. Iya. Nggak boleh ambil atau bantu divisi lain itu kayaknya udah satu dua kali oke lah, tapi kebanyakan sih mereka emang fokus ke situ, terutama pemotretan desain baru. Oke. Nah, terus dari Pak Fian sendiri nih mengenai medalion itu jangka panjang, jangka pendek medalion ke depannya itu akan seperti apa Pak? Gebrakan medalion yang mungkin akan Bapak terapkan, planning saya medalion akan lakuin A, B, C itu seperti apa kalau boleh tahu Pak? Alhamdulillah sih ya, karena terkait ke aktivitas sih sebenarnya Mas Adrian. Jadi saya kan aktif juga di LSM, terus di teman-teman pendampingan perizinan itu gratis semua buat masyarakat. Jadi planning saya sih ke depan pertama gitu ya, kita lebih besarkan lagi ya istilahnya, karena emang selama pandemik itu kita benar-benar memberikan kehidupan bagi ribuan orang. Makanya saya bilang waktu saya diundang ke Bank Sandiaga Uno, saya bilang ke Bang Sandi bahwasanya produk kerajinan tangan atau produk UMKM kreatif itu menjadi hal yang sangat penting di masa-masa sulit gitu loh. Menjadi terbukti industri kreatif itu mampu menghidupin ribuan orang gitu kan. Jadi makanya ke depan kita akan terus kembangkan ini. Kalau untuk memvariasikan produk, iya udah pasti ya. Dan contoh misalkan dari binaan kita itu kan ada teman-teman yang kita ambil kemampuannya untuk membuat kayak makrame, itu teman-teman binaan kita untuk membuat bros, tali masker dan segala macam. Dan ke depannya mungkin lebih dimaksimalkan lagi kita untuk online ya, karena emang sekarang platform customer bisa dibilang 40-60 ya, 40% itu customer masuk ke dunia online. Betul. Meskipun mungkin sederhana seperti Instagram dan WhatsApp bisnis itu kan harus online gitu. Betul. Oke, Pak Fian terima kasih banyak ini udah mau sama-sama, sharing. Mas Adrian. Ini kalau saya ngundang di seminar kayaknya mesti bayar mahal gitu ya. Tapi sebelum kita akhirin acara hari ini gitu, Pak, apa ya kata-kata yang bisa Pak Ivan bagiin ke teman-teman yang mungkin saat ini baru mulai berbisnis, karena jatuh bangunnya medalion juga Pak Ivan sudah rasain banget kan gitu Pak. Silakan Pak. Jadi saran buat teman-teman, buat sobat zakat, yang pertama itu be original. Karena industri 4.0 itu bakal mengikis pihak ketiga tadi. Jadi saat Anda bisa membuat produk, misalkan teman-teman sobat zakat yang bisa masak atau gimana gitu kan, jangan ragu-ragu untuk ngeposting produk Anda dan pastikan produk itu original bikinan Anda. Jadi karena apa? Pembeli itu akan lebih menghargai itu. Jangan plagiat Pak ya? Iya, jangan plagiat kalau bisa. Jadi emang original ke situ. Lalu tepuk tangan, silakan. Ya, lalu yang paling penting itu membawa manfaat bagi banyak orang. Kata bapak saya, kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia itu mati meninggalkan amalan yang baik. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Masya Allah. 1015 pengrajin. Alhamdulillah. Berarti segitu banyak yang merasakan manfaat hadirnya bisnis medalion kan gitu Pak ya. Oke, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen jalan-jalan terus pengen bawa souvenir itu langsung aja mampir ke medalion. Iya. Boleh Pak sekali lagi kasih tahu sobat zakat alamatnya di mana? Jadi Medalion Trading & Co, Jalan Pati Jelantik nomor 55 sampai 60, Legian Pusat, Kute, Badung. Oke, Instagramnya @medaliontrading, YouTube-nya juga sama @medaliontrading. Nah, jadi sobat zakat yang pengen lihat-lihat
pernak-perniknya, souvenirnya, medalion, koleksinya apa-apa aja, silakan mampir langsung ke Instagramnya dulu. Setelah itu mampir ke tokonya gitu. Pak Fian, makasih banyak Ya, sama-sama, atas waktunya. Kita sama-sama. akhiri, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman Sobat Zakat. Jangan lupa untuk nonton, like, subscribe juga yang namanya DSM Podcast. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.